Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Kak. Siang Kak. Siang Kak. Siang Kak. Oke, sebelumnya share screen aku udah kelihatan? Sudah Kak. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Farida Rafiq. Hari ini aku akan nemenin kalian untuk belajar intermediate 2. Pada mentoring hari ini kita akan bahas 3 soal. Yang pertama itu ada long term construction, ada income tax, dan yang terakhir itu ada accounting changes and error analysis. Materi ujian kalian ada 4 ya, berarti yang nggak dibahas materi leasing. Untuk pertama-tama kita akan bahas soal yang pertama yaitu long term construction. Soalnya bisa kalian download, ada di file Teams ini, atau kalian mau lihat ke layarnya juga boleh. Oke, aku mulai ya. Soal pertama yaitu soalnya Polk Company mendapatkan kontrak untuk membangun gedung asrama di California. Kontrak tersebut itu dimulai tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Dengan nilai kontrak yang disetujui itu sebesar 6.000. Nah, terus di bawahnya kita dikasih informasi dalam tabel itu ada informasi mengenai cost incurred in current year, estimated cost to complete, customer billing to date, dan juga collection of billing in current year. Diminta dari soal pertama ini kita untuk membuat seluruh jurnal yang diperlukan selama tahun 2020 sampai 2022 dengan metodenya itu percentage of completion. Nah, dari soalnya untuk mempermudah kalian buat jurnal, kalian bisa buat tabel seperti ini yang ada di sheet Excel-nya. Tujuannya apa? Supaya kalian lebih mudah dalam membuat jurnalnya. Nah, komponen pertama dalam tabel ini ada contract price. Nah, untuk contract price-nya ini sama ya, mau tahun 2020, 2021, sampai 2022, itu semuanya 6.000. Dapat dari mana? Dapat dari keterangan soal yang ini. Ya, karena long term construction itu kan berarti misalkan kayak kita bangun ini contohnya gedung asrama. Gak mungkin kan selesainya tuh dalam jangka waktu yang cepat. Kalau misalkan dari soal ini, itu dia bilang kontraknya itu mulainya dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Berarti itu ada 3 tahun, 2020, 2021, dan juga 2022. Nah, untuk kontrak price-nya 3 tahun itu sama-sama. Nilainya itu 6.000 semua. Nah, lalu ada estimated cost-nya. Estimated cost itu terdiri dari 2. Ada cost to date dan juga estimated cost to complete. Cost to date itu adalah berapa biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal tersebut. Contohnya, misalkan kita isi nih, ya di sini di tahun 2020-nya kita isi 6.000. Berarti cost yang udah kalian keluarkan sampai dengan tahun 2020 itu ada 6.000. Nah, sifatnya cost to date ini adalah akumulasi. Jadi, misalkan nih di tahun 2021, dia itu nanti ada cost to date-nya sebesar 8.000. Nah, 8.000 itu 6.000-nya adalah yang tadi terjadi di tahun 2020. Berarti yang biaya yang benar-benar terjadi di tahun 2021 itu selisihnya. Gitu. Sambil kita lihat bedanya, sambil kita kerjakan soal ya. Yang pertama estimated cost yang akan kita bahas yaitu cost to date. Nah, kalau kalian lihat di tabel, nggak ada informasi mengenai cost to date. Cost to date kita ambil nih dari informasi cost incurred in current year, yang paling atas. Untuk tahun pertama, 2020, cost to date-nya itu adalah 2.100 yang ini. Ya, 2.100. Berarti di sini kita bisa tulis 2.100. Nah, untuk tahun 2021-nya, kalian nggak bisa langsung nih masukin yang 2.800. Kenapa? Karena tadi sifatnya cost to date itu adalah akumulasi. Jadi di sini, di tahun 2021, kalian cara masukinnya adalah tambahkan dulu
yang 2.100-nya dengan 2.800 yang dari soal. Nah, lalu untuk tahun 2022-nya, sama seperti tadi karena sifatnya akumulasi, nggak boleh langsung tambahkan yang 1.000, nggak boleh langsung dimasukkan yang 1.700. Tapi tambahkan dulu dengan yang 4.900-nya. Jadi untuk cari cost to death di tahun terakhir, itu kalian tambahkan cost to death di tahun sebelumnya, yaitu 4.900 ditambah 1.700. Ingat, di sini aku tulis deh. Ini sifatnya itu adalah akumulasi. Nah, lalu yang kedua, estimated cost to complete. Kenapa estimated? Karena kan ini belum terjadi. Jadi perusahaan ini masih estimasi. Kira-kira berapa sih biaya yang diperlukan untuk membangun suatu asrama ini atau untuk suatu proyeknya ini. Gitu. Nah, estimated cost to complete untuk tahun 2020, kalian bisa lihat nih di baris yang kedua, untuk tahun 2020 itu 3.150. Berarti di sini kalian bisa langsung tulis 3.150. Di tahun 2021 itu sebesar 2.100. Berarti di sini kalian bisa tulis 2.100. Di tahun terakhir yaitu 2022, strip nih udah nggak ada biaya. Berarti di sini juga bisa kalian kosongkan. Nah, lalu selanjutnya kalian cari estimated total cost. Estimated total cost caranya tambahkan antara cost to death dengan estimated cost to complete. Jadi misalkan di tahun 2020 nih, kita mau cari estimated total cost-nya. Tinggal 2.100 kalian tambahkan dengan 3.150. Untuk tahun 2021-nya juga sama, tambahkan aja 4.900 dengan 2.100. Tahun 2022 juga sama, tambahkan aja 6.600 dan 0. Berarti hasilnya tetap 6.600 ya. Setelah kita udah cari estimated total cost-nya, kalian bisa cari estimated gross profit-nya. Seperti tadi harus ada kata-kata estimated-nya ya, karena kan kita belum tahu pasti, jadi sifatnya masih estimasi. Nah, estimated gross profit-nya dapat dari mana? Untuk tahun 2020, caranya kalian kurangin antara contract price-nya dengan estimated total cost yang di tahun 2020. Di tahun 2021 juga sama, kalian kurangin antara contract price dengan estimated total cost di tahun 2021. Dan di tahun 2022 juga sama caranya, tinggal kurangi contract price-nya dengan estimated total cost-nya. Ya, jadi kalian udah punya estimated gross profit untuk setiap tahun ini. Nah, karena kita dimintanya itu untuk membuat jurnal dengan metodenya percentage of completion, berarti kalian perlu ada tugas tambahan, yaitu mencari persentase completion, atau biasanya dibilang juga persentase completed. Jadi kita mau tahu, kan ini proyeknya itu dalam 3 tahun ya. Nah, di setiap tahun itu udah berapa sih yang harus selesai? Gitu. Nah, karena proyeknya ini 3 tahun, otomatis harusnya di akhir nanti nih di sini, degree of completion-nya atau persentase completed-nya itu harus 100%. Karena kan ibaratnya proyek ini mau diselesaikannya dalam jangka waktu 3 tahun ya. Berarti di akhir tahun 2022 nanti harusnya di sini persentasenya itu sudah 100%. Nah, persentase komplit ini cara carinya adalah cost to death kalian bagi dengan estimated total cost di tahun yang bersangkutan. Kalau mau hitung yang tahun 2020, berarti cost to death di tahun 2020 yaitu 2.100 dibagi dengan estimated total cost yang 5.250. Untuk cari yang di tahun 2021, berarti caranya cost to death tahun 2021 yaitu 4.900 dibagi dengan estimated total cost di tahun 2021 juga, yaitu sebesar 7.000.
Lalu di tahun 2022, persentase completion-nya berarti tinggal cost to death-nya yaitu 6.600 dibagi dengan estimated total cost di tahun tersebut. Berarti 6.600 dibagi dengan 6.600 ketemu hasilnya 100%. Tuh ya. Jadi tahun 2020 itu selesai sebesar 40% pengerjaannya, sampai 2021 itu selesai 70%. Nah, ingat 70% ini berarti kan akumulasi dari tahun 2020 ya. Jadi kalau misalkan nih sebenarnya ditanya di tahun 2021 tuh ngerjain proyeknya berapa persen sih emang? Berarti tinggal kalian selisihkan. 70% dikurang 40%. Gitu. Oke, nah sekarang ini sebenarnya yang kedua ini sifatnya tambahan aja, kalian nggak harus buat, karena sebenarnya kalau soal dosen pun mintanya kan hanya jurnalnya aja. Nah, di sini ini adalah sebenarnya aku mau jelasin aja, gimana sih maksud dari pengakuan biaya dan juga pendapatan di long term construction. Ada 3 kolom, ada to date, ada recognize in prior, ada recognize in current. Pertama kita bahas yang tahun pertama yaitu tahun 2020 dulu. Ada 3 komponen, revenue, cost, dan gross profit. Sama ya, untuk tahun 2021 juga sama, tahun 2022 juga sama. Komponennya ada 3. Nah, revenue-nya kalian dapat dari kalian kalikan antara persentase completed-nya dengan contract price-nya. Nah, jadi 40% kalikan dengan 6.000-nya. Dapat 2.400. Cost-nya kalian dapat dari 2.100. Ini cost di sini itu ambil aja dari cost to death-nya. Nah, yang 2.100. Nah, sama seperti kalian hitung income statement biasa, revenue dikurang cost, pasti nanti hasilnya kan akan ada gross profit. Berarti gross profit-nya itu dapat dari 2.400 dikurang 2.100 dapat 300. Nah, sama ini karena tahun 2020, berarti kan diakuinya di tahun 2020 juga ya. Ingat kita mengakuinya kan, kita pakainya itu kan accrual basis. Berarti ini bisa kalian pindahkan ke sini. Nah, jadi diakuinya di tahun yang berjalan, yaitu di tahun 2020. Nah, sekarang kita lanjut ke tahun 2021. Tahun 2021 untuk cari revenue-nya itu kalian kalikan 70% ya, persentase completed-nya dengan contract price-nya yang 6.000. Lalu cost-nya kalian ambil dari cost to date-nya yang tahun 2021, 4.900. Nah, berarti kalian bisa dapat gross profit-nya yaitu sebesar minus 700. Jadi sebenarnya rugi nih sebesar 700. Nah, tapi angka-angka ini sebenarnya bisa kalian breakdown jadi 2. Ada yang diakuinya di tahun lalu, ada yang diakuinya di tahun sekarang. Kenapa kayak gitu? Karena tadi, untuk kalian cari revenue, itu kan pakai persentase completed. Persentase completed yang 70%, ini sebenarnya kan 40%-nya udah selesai di tahun yang sebelumnya. Sama seperti cost to date-nya juga. Cost to date-nya kan kalian full masukin 4.900. Sedangkan sebenarnya 2.100 dari cost to date-nya itu udah diakui di tahun 2020. Nah, makanya angka ini bisa di breakdown. Pertama, kalian pindahkan aja dulu yang ini nih, to date di sini ke sini. Kenapa dipindahkan aja? Karena kan berarti di antara angka ini, di dalamnya itu termasuk angka ini. Gitu. Jadi di dalam 4.200 itu sebenarnya 2.400-nya pendapatan yang terjadi di periode sebelumnya. Di dalam cost 4.900 itu 2.100-nya adalah biaya yang terjadi di tahun sebelumnya. Makanya kita masukkan di kolom recognize in prior. Nah, sekarang yang recognize in current-nya berarti kalian tinggal bisa 2 cara sebenarnya. Cara yang pertama untuk cari revenue-nya, kalian selisihkan antara persentase completed-nya. Jadi persentase completed di tahun 2021 itu kan 70%. Kurangi dengan persentase completed yang ada di tahun sebelumnya, yaitu 2020 40%. 70% kurang 40% kan hasilnya 30%.
kalikan dengan kontrak price-nya, yaitu 6.000. Sehingga kalian bisa dapat 1.800. Atau kalau kalian selisihkan seperti ini juga bisa. 4.200 kurangi dengan 2.400. Hasilnya akan sama aja ya. Bebas kalian mau pakai yang mana. Lalu untuk cost-nya tinggal kalian selisihkan juga aja biar gampang. 4.900 kurang dengan 2.100. Nah, untuk cari gross profit-nya seperti tadi tinggal selisihkan aja 1.800 dikurangi dengan 2.800. Nah, jadi sebenarnya nih kalau kalian lihat di sini itu kan kita mengalami kerugian sebesar 700. Nah, tapi kalau kamu breakdown itu sebenarnya kita murninya itu nggak rugi sebesar 700. Tapi di tahun ini kita tuh ruginya sebesar minus 1.000. Ketolong karena kita di tahun sebelumnya itu dapat keuntungan sebesar 300. Makanya kerugian di sini hanya sebesar minus 700. Nah, di tahun terakhir 2022 revenue-nya langsung masukin sebesar contract price-nya. Kenapa? Karena kan caranya itu persentase completed kali contract price. Persentase completed di tahun terakhir itu udah 100%, berarti ya udah langsung aja masukin 6.000. Cost-nya masukin cost to date yang di tahun 2022, yaitu 6.600. Lalu kalian bisa cari gross profit-nya. Nah, rugi ya sebesar minus 600. Kenapa? Karena cost-nya lebih besar dibandingkan revenue yang didapat. Sama seperti tadi, angkanya bisa kalian breakdown. Nah, untuk yang recognize in prior-nya, nggak perlu kalian hitung, itu tinggal turunin dari yang ini. Jadi gini, ini sama ini angkanya itu sama. Ini sama ini angkanya sama. Nah, berarti untuk cari informasi yang di sini, tinggal selisihkan aja ya. Misalkan untuk revenue-nya, berarti bisa dari 6.000 dikurang dengan 4.200. Untuk cari cost-nya juga sama caranya. Ya, jadi ini nggak perlu kalian buat, ini hanya buat kalian lebih paham aja gimana maksud dari pengakuan biaya dan revenue di long term construction. Yang perlu kalian buat adalah jurnal yang di bawah. Ini jurnal yang perlu kalian buat. Yang pertama, jurnal construction in process pada cash. Jurnal ini untuk apa? Jurnal ini adalah jurnal untuk kalian mencatat berapa biaya yang kalian keluarkan. Makanya, untuk tahun 2020, angka untuk jurnal ini adalah 2.100. 2.100 dapat dari mana? Dapat dari sini. Cost to date di tahun 2020. Lalu untuk tahun 2021-nya, angkanya itu sebesar 2.800. 2.800 sebenarnya untuk yang jurnal pertama ini nih, kalian supaya nggak ribet, kalau pakai angka cost to date kan sifatnya akumulasi. Kalian supaya nggak ribet, lihat aja di soalnya. Karena di soalnya itu kan dia bilangnya cost incurred in current year. Jadi berapa cost atau biaya yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Nah, kalau pengakuan jurnal kan namanya berarti kita tuh accrual basis. Jadi berapa biaya yang terjadi ya itu yang kalian catat gitu kan. Nah, kalian berarti angkanya harus sesuai. Jadi kalau 2020 berarti angkanya 2.100, 2021 angkanya 2.800, 2022 angkanya 1.007. Kalian mau buat jurnalnya seperti ini atau mau buat jurnalnya satu-satu juga terserah kalian, bebas ya. Lalu yang kedua, kalian mau catat jurnal untuk billings-nya atau ketika kalian menagih pihak yang kalian, berarti gini, kalau misalkan di sini kan perusahaan kita tuh company. Kita mau buat gedung asrama di California. Berarti ini kita mau tagih ke pihak yang punya gedung asrama di California tersebut. Nah, jurnalnya accounts receivable pada billings on CIP atau construction in process. Nah, untuk long term construction, revenue-nya itu nggak bisa kalian langsung masukin ke kayak biasanya kan kita langsung masukin sales revenue atau langsung masukin revenue gitu kan. Nah, ini nggak bisa.
kita harus pakai akun sementara yang namanya billings on CIP. Kenapa? Karena dia sifatnya itu kan berjangka, seperti tadi ya. Dia kan jangkanya itu lama, 3 tahun. Makanya kalian belum boleh masukin dia langsung ke akun revenue. Jadi harus pakai akun perantara yaitu billings on CIP. Nah, angkanya dapat dari mana? Angkanya kalian kalikan customer billing to date-nya di masing-masing tahun dengan angka contract price-nya. Contoh, misalkan untuk tahun 2020, kalian kalikan, kan ini customer billing to date percentage-nya itu untuk tahun 2020 25%. Berarti kalikan 25% dengan 6.000. Ya, di kreditnya juga sama angkanya. Lalu untuk tahun 2021, seperti tadi, kalikan customer billing to date-nya dengan contract price-nya. Tapi ingat, seperti tadi, customer billing to date itu sifatnya juga akumulasi. Jadi di 60% yang ada di tahun 2021, 25%-nya itu sebenarnya udah kalian tagihkan di tahun 2020, 25%-nya. Jadi sekarang kalian catatnya itu selisihnya. 60% kurangi dulu dengan yang sebelumnya, 25%. Baru kalikan dengan contract price-nya, yaitu 6.000. Berarti dapat angka untuk tahun 2021-nya itu 2.100. Terakhir di tahun 2022 seperti tadi, jangan langsung masukin 100%, tapi 100% kurangi dulu dengan 60%, sehingga kalian dapat angka 40%. 40%-nya nanti dikalikan dengan contract price-nya, yaitu 6.000. Dapat 2.400. Nah, angka ini semua kalau kalian total itu hasilnya harus sesuai dengan contract price-nya. Contoh 1.500 tambah 2.100 tambah 2.400. 6.000 ya. Sesuai dengan contract price yang di atas, yaitu 6.000. Lalu yang kedua, ini adalah jurnal untuk mencatat berapa pendapatan atau berapa uang cash yang kalian terima. Jadi kalau yang di atas nih, kalian baru nagih aja jurnal penagihannya. Nah, belum tentu berapa biaya yang dibayarkan perusahaan itu sesuai dengan yang kalian tagih. Misalkan contohnya seperti di tahun 2020 nih. Kalian lihat informasi yang di baris terakhir mengenai collection of billing in current year. Dia bilang di tahun 2020 sebesar 1.200. Sedangkan kalian tuh sebenarnya nagihnya 1.500. Tapi yang dibayar si perusahaan yang jadi rekanan kalian itu hanya 1.200. Nah, berarti ini angkanya untuk 1.800 dan 3.000-nya bisa langsung kalian masukkan. Nah, di terakhir, di tahun 2022, itu kalian nanti harus buat jurnal billings on CIP pada CIP. Nah, nih. Jadi, nanti nih ketika terakhir, berarti kan prosesnya udah selesai. Nah, kalian bisa mengakui pendapatan yang sesungguhnya. Makanya billings on CIP ini kan tadi untuk mencatat keuntungan ya, revenue maksudnya, pendapatan. Nah, bisa kalian hapuskan jadi di debit. Construction in process-nya juga, tadi kan ini untuk mencatat expense yang terjadi atau cost. Tadinya ada di debit, bisa kalian pindahkan jadi di kredit, jadi kalian hapuskan. Tapi ingat ini hanya untuk tahun paling terakhir. Nominalnya hanya di sini, berarti di tahun 2022. Nominalnya itu sesuai dengan contract price-nya, itu 6.000. Ya, nggak ada di tahun 2021, nggak ada di tahun 2020 juga nggak ada. Hanya ada untuk tahun terakhir. Nah, lalu selanjutnya adalah jurnal ini. Ini adalah jurnal khusus untuk percentage of completion. Jadi kalian harus buat jurnal ini. Yang pertama, kita mau catat untuk tahun 2020 dulu ya. Tahun 2020, construction expense ini adalah kalian bisa ambil angkanya dari jurnal kalian yang ini. Yang pertama, untuk mencatat expense.
Berarti construction expense kan itu ngeluarin biayanya 2.100. Di sini berarti kalian bisa tulis 2.100. Lalu, revenue on long term contract. Ini angkanya kalian bisa ambil dari angka revenue di perhitungan yang ini. Yang 2.400. Karena sekarang kita di tahun 2020 ya. Jadi di sini 2.400. Nah, selisihnya kalian lihat. Kalau misalkan kalian untung, ini kan di tahun 2020 kita untung 300. Kalau misalkan kalian untung, berarti construction in process-nya ada di sisi debit sebesar 300. Tapi kalau kalian rugi, berarti ada di sisi kredit. Nah, sekarang di tahun 2021. Tahun 2021 kalian mengeluarkan expense kan yang ini nih, yang 2.800. Berarti langsung masukin 2021 kalau kalian lihat nih, kalian gross profit-nya itu minus. Berarti kan kalian rugi. Makanya jurnalnya yang di bawah ini ya. Karena dia construction in process-nya ada di sisi kredit. Berarti untuk construction expense-nya yaitu 2.800, masukin di sini. 2.800. Lalu revenue on long term contract, lihat tadi yang di atas, yang ini ya. Revenue-nya itu 1.800. Masukin revenue di sini 1.800. Construction in process-nya ada di sisi kredit karena rugi sebesar 1.000. Dapat dari ini. Nah, tahun 2022 untung lagi nih dia. Berarti kalian bisa pakai jurnal yang tadi di atas ini. Kalau construction expense-nya itu bisa pakai yang 1.700, dapat dari ini. Revenue on long term contract-nya itu dapat dari ini 1.800 yang di sini, pindahkan ke sini. Construction in process itu adalah gross profit-nya. Gross profit-nya kita untung sebesar 100, berarti ada 100 di sisi debit. Nah, perhitungan ini kalau kalian nggak buat ini juga bisa ya tadi. Cuman gitu, jadi kalian rada agak kerja 2 kali. Kenapa? Karena berarti di sini kalian harus hitungnya pakai persentase-persentase kan. Misalkan revenue on long term contract. Berarti harus kalikan 40% dengan contract price-nya. Tapi kalau kalian lebih nyaman langsung jurnal, nggak perlu buat ini nih, tabel ini. Kalian kayak, aduh kelamaan nih, takutnya nggak keburu. Ya udah, nggak apa-apa juga. Tuh, itu untuk pembahasan mengenai long term construction. Sampai sini ada yang mau tanya? Gak ada ya. Sekarang berarti kita bisa masuk ke soal yang nomor 2.